Halo Mas Rohim, selamat malam. Malam Mas Adi, sehat? Alhamdulillah, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat nih. Jadi gimana nih usaha nih? Alhamdulillah lancar. Syukurlah, alhamdulillah. Ya harus jalan nih. Buset, founder takoyaki nih, geng. Oke, jadi mau nanya-nanya nih Mas tentang takoyaki. Saya penasaran nih sama namanya. Oke. Kenapa ini namanya Tokoyaki? Tokoyaki itu sebenarnya persetan dari takoyaki itu sendiri deh. Tetapi meskipun begitu memiliki makna tersendiri. Toko itu ya biasanya tempat jualan gitu. Ya. Nah, yaki ini secara apa ya, memiliki akronim dari yaki. Yakinya itu yakin dan ikhtiar. Jadi ini tempat usaha, tempat jualan sebagai ikhtiar dengan penuh keyakinan. Oh iya, ada satu lagi nih. Di bawah tulisan Tokoyaki itu kan ada tagar tuh. Ya kan? Kenapa bisa dibilang bukan sekedar takoyaki? Oke, jadi yang pertama memang produknya bukan hanya takoyaki, itu yang pertama. Siap. Tetapi ada makna tersirat sebenarnya. Makna tersiratnya adalah harapannya Tokoyaki ini menjadi tempat kawan-kawan, khususnya teman-teman saya itu untuk apa ya, sama-sama belajar. Karena ke depan saya memiliki program menunggu sambil baca buku di bahkan mungkin tempat sebagai tempat diskusi. Mantap. Gitu. Mungkin entah itu nanti bentuknya sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali atau bagaimana, nanti tinggal kita ngobrolkan dengan teman-teman deh. Keren. Menunggu takoyaki sambil baca buku gitu kan? Menunggu sambil baca buku. Waktu itu pernah berjalan berapa lama itu? Itu berjalan baru sekitar setengah tahun sih Di. Cuman ada kendala apa ya? Karena kebanyakan kendala yang pertama adalah tempat. Mungkin tempat kurang memadai gitu ya. Karena kalau misalnya ada pembeli kadang langsung ramai, nggak kondusif. Terus yang kedua adalah buku-buku yang tersedia. Mungkin buku-buku yang tersedia belum memadai dengan kebutuhan para pembeli gitu. Oke. Nah, untuk awal saya merintis itu tahun 2020 nih. Waktu itu awal pandemi justru di bulan Juli. Kira-kira nih Mas, berjalan selama 2 tahun ini, apalagi pas awal-awal pandemi ya, bukannya takoyaki. Itu kira-kira suka dukanya, kendalanya apa aja itu Mas? Kita berbicara sukanya dulu. Oke. Sukanya kita memiliki kebebasan waktu. Siap. Untuk bekerja atau berusaha gitu kan. Tidak tertekan oleh orang lain karena ini sendiri. Kapan waktunya memiliki kebebasan. Tetap dengan semangat konsisten. Karena ibarat kata kalau kita nggak kerja ya nggak makan. Oke, mantap. Nah, secara penghasilan alhamdulillah Tokoyaki ini cukup dikenal di daerah Harjamekar ini, dan di daerah Pasir Gombong juga ada. Nah, tetapi kalau dilihat dan dihitung, dukanya itu lebih banyak deh. Itulah mungkin yang disebut para guru besar kita, para dosen kita, kenapa bisnis itu yang pertama adalah mental. Pertama ditempa dengan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembeli juga sedikit, lebih sedikit dibanding sebelum pandemi. Yang kedua, bahan baku yang semakin naik itu juga sangat berpengaruh. Ya mungkin berpengaruh terhadap laba bagi kita. Yang ketiga ya, dulu saya pakai karyawan di awal-awal, konsepnya pakai karyawan, tetapi hari ini kita masih dipegang sendiri. Nah,
ternyata untuk memanage seorang karyawan itu harus benar-benar bagaimana kita bisa memanusiakan manusia gitu, memanusiakan karyawan, tidak asal nuruh, tidak kita asal ngeposing gitu, tidak asal menunjuk. Nah kemudian ya mungkin saya rada keteteran di modal juga, karena begitu adanya pandemi penjualan menurun dan pengeluaran harus keluar. Yang pengeluaran tetap itu harus ada, misalnya bayar karyawan, bayar apa itu harus ada, dan itu bisa ditutupi. Makanya sekarang kita sementara pakai dipegang sendiri ya, SE lah, Rahim SE, Self Employer kan, karyawan buat diri sendiri. Mantap. Oh iya, di Cikarang ini ya, di Kabupaten Bekasi kan sebenarnya terkenal kota industri terbesar se-Asia ya kan. Kenapa Mas Rohim ini ibaratnya lebih memilih untuk membuka usaha sendiri nih daripada kerja di perusahaan-perusahaan besar yang terkenal di Cikarang ini? Oke, yang pertama memang mungkin saya kan juga pernah sekolah, pernah kuliah. Banyak teman-teman yang menanyakan hal itu, kenapa nggak kerja di perusahaan yang besar, kenapa nggak kerja di perkantoran. Sebenarnya ketika ada teman-teman yang menanya kenapa nggak kerja di kantor, kan kantoran itu istilahnya, jawaban saya adalah saya pengen kerja di kantor tapi kerja di kantor sendiri. Terus kenapa nggak bekerja di perusahaan, di mana Bekasi notabene banyak banget perusahaan gitu ya. Saya juga jawab pulang, saya pengen bekerja di perusahaan tapi di perusahaannya sendiri gitu. Alasan pribadi saya yang pertama, saya adalah ingin, memang cita-cita saya menjadi pengusaha yang sukses, itu satu. Yang kedua, jiwa kemerdekaan. Jiwa kemerdekaan artinya dengan kita memiliki usaha, kita bisa bebas menentukan waktu, bebas menentukan penghasilan ya, dalam artian pendapatan kan dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Dan banyak sekali kenapa saya memilih menjadi usaha ya, walaupun mungkin dilihat ya masih kecil gitu ya. Saya merasa bekerja bisa sepenuh hati gitu. Bekerja sepenuh hati untuk membangun, bagaimana membangun. Ini kan buka tahun 2020 ya. 2020 itu kan lagi parah-parahnya pandemi tuh, sampai ada lockdown. Nah, itu Mas Rohim sendiri berani buka usaha takoyaki dan bertahan sampai sejauh ini, itu sudah sangat luar biasa nih. Kira-kira apa yang membuat bertahan sampai sejauh ini? Secara logika itu karena bahasa ekonomi itu ada istilah permintaan pasar. Dengan banyaknya orang-orang yang datang ke Cikarang dengan tujuan bekerja, itu kan menjadi sebuah peluang. Itu yang pertama, sehingga dengan kita menawarkan produk itu tetap bisa terbeli, itu secara logika gitu. Tetapi ada kekuatan atau keyakinan, optimisme secara spiritual bahwa kita itu bukan pelaku utama kehidupan sebenarnya. Kalau istilah Jawa dulu di mana ada air di situ ada ikan. Nah, makanya ya dengan saya membuka usaha dan konsisten, ya walaupun tetap mengalami kerugian, entah itu kerugian apapun, kadang pengeluaran lebih banyak. Awal-awal pengeluaran justru lebih banyak dibanding pendapatan. Tetapi kita harus istiqomah biar kita mempertahankan usahanya sampai sekarang ini, ya harapannya sampai selanjutnya. Jadi ada kekuatan yang memang itu didesain oleh diri kita, dan ada kekuatan dari Tuhan yang memang Tuhan memberikan, seperti itu Mas Adi. Ya, dan pada saat itu kan bisa dibilang kayak bahan baku juga lagi naik juga kan. Terus
modal juga nggak sedikit itu, udah dari gerobak, lapak, terus bahan-bahan ya kan. Itu kira-kira berjalan sampai sejauh ini apa ya, untuk menutup modal di awal itu dengan kondisi pada waktu itu kira-kira berapa lama ini? Pada saya itu berpindah tempat 2 kali Mas Edi. Berpindah tempat 2 kali. Yang pertama kita buka di desa Pasir Sari, desa Pasir Sari. Di sana itu pendapatan dengan pengeluaran justru lebih gede pengeluaran, karena waktu itu kita pakai karyawan. Nah, kita juga harus memikirkan gaji karyawan, kontrakan karyawan, terus tempat tinggal karyawan, dan pengeluaran buat lapak itu sendiri karena tidak satu tempat. Nah, ya waktu itu bisa dibilang ngepas sih. Ya kita buat diri sendiri nggak ada lebihnya lah. Tetapi memang masih jauh dari target untuk menutupi pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan. Oke, berarti nah, Mas Rohim sendiri kan bukanya pada waktu pandemi ya kan, tapi bisa bertahan sejauh ini sangat luar biasa. Kira-kira pesan buat teman-teman yang pengen buka usaha itu apa Mas? Biar tetap bertahan, terus mentalnya juga kuat gitu. Yang pertama, saya mengambil pelajaran dari siapa ya? Nabi Yusuf, Nabi Ismail Nabi Yusuf ya, yang ketika Nabi Ismail haus, ibunya mencari air, berputar 7 kali Safa dan Marwah gitu kan. Ternyata keluar airnya ada di telapak kaki Nabi Ismail. Nah, artinya apa? Kita bersungguh-sungguh, sepenuh hati menjalankan usaha ini, meskipun ke depan kita nggak tahu pasti nih bakal dikasih rezeki ataupun mungkin karir di mana. Tetapi bagi saya untuk sekarang ini konsisten dan istiqomah menjalankan usaha yang sedang digeluti. Dan satu lagi, itu merupakan rasa syukur ya, karena saya mensyukuri maka saya berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalankan bisnis ini sehingga sampai sekarang masih bisa bertahan. Itu dilihat dari semangat ya, optimisme. Kemudian dilihat dari target ya, saya memiliki target lah untuk bisa mengembangkan usaha ini yang secara finansial harapannya bisa menjadikan ladang income buat saya, dan harapannya secara semangat juga bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang mungkin pengen usaha apa gitu. Nah, saya memiliki portofolionya di sini. Agar orang-orang yang pengen usaha apa, mungkin formulanya susah atau mungkin mau usaha apa udah banyak yang jualan. Nah, Takoyaki ini hadir sebagai sesuatu yang berbeda. Takoyaki sendiri ini sekarang kan ada 2 cabang ya. Mungkin next kedepannya ada pengembangan mungkin? Rencana pengembangan pasti ada. Mungkin pengalaman dulu yang saya secara pribadi pernah memiliki 4 cabang justru ya. Cuman dengan karyawan ternyata kurang maksimal gitu kan. Maksimal secara pendapatan dan maksimal secara kinerja juga. Makanya ke depan inginnya membuka secara franchise. Nah, jadi orang kalau orang yang pengen usaha franchise ke kita, nah kemudian kita menyuplai sepenuhnya pada mereka yang pengen usaha gitu. Biar mereka expert sendiri, mereka berjuang sendiri gitu. Tentunya ya
kita memiliki formula-formula berdagang yang bisa di copy paste oleh mereka, dari religiusnya, dari spiritualnya, dari teknisnya gitu. Kita insya Allah akan itu menjadikan formula yang bisa di copy paste, bisa dijalankan oleh semua orang. Karena jualan atau bisnis dagang khususnya itu sangat berpengaruh kepada mentalitas, semangat, dan keyakinan juga kepada sang pemberi rezeki kepada kita. Mantap. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin franchise takoyaki nanti bisa hubungin di bawah ini. Nomor di bawah ini. Oke. Nanti muncul ya nomor. Nah, teman-teman yang pengen franchise atau tanya-tanya bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Mantap, semangat. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rohim atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses, semakin lancar ya kan, semakin banyak cabang. Nah, mudah-mudahan next ke depan bisa membantu teman-teman juga yang susahnya nyari pekerjaan ya kan. Jadi bisa memanusiakan manusia.